Kita hari ini berkumpul bersama Forum Kerukunan Keluarga Besar Warga Indonesia di Taiwan, di Tainan, dalam rangka Harlah FKK BWIT. Opo? Yang hari ini kita mengambil tema memperkokoh silaturahmi sesama pekerja migran Indonesia. Saya sampaikan, tidak ada buruh yang membuat malu, yang ada itu orang-orang yang mempermalukan buruh. Betul? Saya lebih baik menjadi pekerja migran daripada orang yang berhalusinasi jadi raja. Di Purworejo muncul kerajaan baru, Keraton Asu sejagat. Kemudian di Sunda muncul Sunda Empire dan lain sebagainya. Saya sering mengatakan hari ini orang itu aneh. Kerja nggak mau, usaha nggak mau, tiap hari tidur tok. Bikin status WA, akan indah pada waktunya. Ndang tangio, turumu miring, obatmu ndang diombe. Sama hanya orang ibadah nggak mau, sholat minggat, sedekah nggak mau, pede masuk surga. Pertanyaannya, malaikatnya mau amplopi piro? Jangan-jangan punya orang dalam, duwe wong jero. Maka nggak usah malu. Toh hidup kita tidak merugikan orang lain. Hari ini banyak orang itu hidupnya cari-cari yang nggak benar. Saya sering mengatakan orang hari ini banyak yang hidupnya itu seperti wasit sepak bola. Maksudnya apa? Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Wila wasit bal-balan tok, ngalor ngidul golek salai wong tok. Yang paling cilaka wasit tinju. Wih pekok meneh. Ada orang rangkulan, akur dipisah. Orang tonjok-tonjokan dibiarkan, goblok gitu. Dan sekarang banyak orang-orang yang seperti itu. Maka disitulah pentingnya ada silaturahmi. Silah itu artinya nyambung, rahmi itu artinya kasih sayang. Orang yang silaturahmi berarti nyambung katresnan. Makanya saya dulu kalau datang ke tempat calon istri saya tidak mengatakan apel, tapi apa? Silaturahim. Silaturahim. Saya malu kalau harus pakai apel, bahasa apel. Saya sering bilang anggur itu memang lebih mahal daripada apel, tapi perempuan lebih pilih apel daripada anggur. Kenapa? Karena pada dasarnya perempuan itu lebih disuka diapelin daripada dianggurin. Cie. Kamu habis digigit nyamuk ya? Kok kegatelan? Kamu baper. Cukup saya katakan satu hal. Tahu ya tahu, bakwan ya bakwan. Ayu ya ayu, tapi aja murahan. Ada kaya awakmu galau. Ciu ya ciu, vodka ya vodka. Katanya I love you, kok meninggalkan luka ya. Nasib jomblo. Ini ngapa meneh cangkeme iki? Mesti rondo iki. Kamu janda ya? Kelihatan jilbabnya ungu. Ungu itu kan warna kebesaran janda. Kelihatannya beliaunya ini rojali, rombongan janda liar. Silaturahim dari dua bahasa. Dan kita di Tainan ini dipertemukan. Dulu yang di Indonesia tidak kenal, malah akhirnya kenal di sini, betul? Dulu yang di sana sama sekali tidak tahu itu siapa, hari ini kita menjadi sahabat.
Apa sih bedanya teman dengan sahabat? Beda. Teman itu seperti daun, banyak di mana-mana bisa ditemukan. Tapi sahabat itu seperti berlian, jarang dan mahal harganya. Maka saya sering mengatakan, apa bedanya teman, pacar, dan sahabat? Teman itu 1000 orang yang datang saat kamu senang. Jadi kalau lagi punya uang semuanya ngaku teman, betul? Uangnya ya tekoi. Biasanya jilbabnya ungu. Sing jilbabnya hijau insya Allah luwih parah. Teman itu 1000 orang yang datang di saat senang. Pacar itu siapa? Pacar itu 1 orang yang membuat kamu melupakan 1000 orang. Jadi kalau sudah punya pacar semuanya lupa. Tapi ingat, yang kita cari bukan teman, bukan pacar, tetapi yang kita cari sahabat. Sahabat itu siapa? 1 orang yang tetap bertahan ketika 1001 orang melupakan Anda. Itulah sahabat. Maka mudah-mudahan hari ini kita tidak hanya bersahabat di dunia, tapi sampai kelak di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat hari ini punya prinsip. Sahabat itu bukan yang menjelekkan antara satu dan yang lainnya, tapi menjelekkan orang lain bersama-sama. Lah itu sahabat. Jadi lek wis ngumpulno cangkeme kwek kabeh wong dirasani. Wong ya teko iki. Jilbabe ungu. Motor wecum. Ambiar. Maka begitu dahsyatnya silaturahmi ini sampai Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi. Maka orang yang mau silaturahmi, sebagaimana kita mafhumi, 1, dipanjangkan umurnya. Amin. Mudah-mudahan yang jilbabnya ungu umurnya paling panjang. Amin. Jadi orang sedunia mati kamu hidup sendiri. Orang yang panjang umurnya, ada kalanya orang umurnya pendek, tetapi karena pengetahuannya luas, saling menjaga korelasi antara satu dan yang lainnya, maka dia akan dikenang. Contoh Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman itu umurnya tidak panjang, tetapi namanya harum, seolah-olah dikenang selamanya oleh bangsa Indonesia. Kenapa? Karena nilai manfaat yang diberikannya. Maka adanya FKBBWWWWWWIT lawangel. Kenapa? 2 saja, saya 1 saja cukup. Ya, kamu berharap ya? Sorry, kita sama-sama sayang. Kamu sayang aku sayang dia. Jomblo ambiar. Mangan tolo ning tengah sawah, ngakune jomblo padahal bojone ning omah. Ngakune jomblo padahal bojone ning omah. Sabar le, sabar. Yo, rasane neko, malah nyabun tok ndi. Jijiki malah WA bojone ning omah. Bu, cintamu kayak G30 SWKI. Maksudnya apa? Isinya pengkhianatan tok. Bojone gini jawab, daripada aku ning Tainan, cintamu kayak KFC. Apa oke cabange lah. Ya ungu ya ijo. Iki yang gaya. Pede banget ngarep dhewe HP-ne cross yang gaya. GGI HP-nya Oppo. Hati-hati ya, sekarang penyebaran corona melalui HP-HP Cina. Contohnya Oppo, Xiaomi, alah. Bilang aja toh,
Sing ngurusi aku bayi iki jenenge Yaumi, malah dari jeneng HP iki lak pokok banget tau. Ayo HP-ne cross. Orang yang silaturahmi, satu dipanjangkan umurnya, dua dimudahkan rizkinya. Mudah-mudahan pulang dari Taiwan semuanya menjadi juragan besar. Coba, uang kita uang halal. Sekarang lagi marak virus corona. Kalian tahu virus corona itu penyebabnya dari apa? Cangkem celutak. Penyakit corona itu terdeteksi dari salah satu provinsi di Cina namanya Wuhan. Gara-garanya apa? Di Wuhan itu ada pasar yang menjual makanan-makanan yang tidak lazim. Lowo kelelawar, codot, bahasa Indonesia aneh, kampret. Orang usah diganti karo cebong. Corona itu awal mulanya gara-gara manusia itu cangkeme celutak. Kelelawar dikonsumsi dijadikan sop, dan ternyata corona itu awal mulanya dari kelelawar yang ada di Wuhan. Bila cangkem celutak. Makanya manusia itu semakin celutak, potensi sakitnya semakin banyak. Makanya kenapa Islam mengharamkan kita makan babi? Karena potensi penyakitnya banyak. Tapi kan saya di sini kerja di tempatnya orang itu, Gus. Saya masak babi. Itu bagaimana? Ya cukup masak saja. Jangan kemudian kamu bilang saya nggak masak, nggak makan dagingnya kok Gus, terus ngambil kuahnya saja. Menunggu ya ijeb-ijeb. Ih, cangkem babi. Kamu kenapa? Tahu nggak babi itu mengandung apa? Cacing pita. Ya salah. Cacing itu mengandung anaknya. Mosok anakmu? Jadi orang yang berlebih-lebihan. Maka orang silaturahmi ini fungsinya apa? Untuk saling menasihati. Saya ketemu Anda menasihati, Anda ketemu saya saling menasihati. Maka dikatakan khairul ashabi mayadulluka alal khairi. Sebaik-baik sahabat itu adalah yang saling mengingatkan atas sebuah kebaikan, atas sesuatu yang baik kita saling mengingatkan. Caranya bagaimana? Watawasau bil haq, watawasau bis sabar. Dengan cara yang baik. Demikian juga saya dikatakan kalau di Indonesia oleh kelompok kadrun itu, dasar Miftah Jokower nanti dulu. NO itu tidak mengabdi kepada presiden, tetapi NU itu mengabdi kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya siapapun presidennya, NU akan tetap mengabdi kepada NKRI. Ora urusan presidennya siapa. Makanya ketika orang teriak-teriak cie NU malu nggak dapat menteri agama, saya bilang NU itu lebih besar daripada menteri agama. Orang no menteri agama kita tetap pengajian, betul? Buktinya selama pengajian di Taiwan belum pernah menteri agama datang, betul? Gak ada urusannya dengan menteri agama, karena umat itu lebih besar daripada menteri agama. Maka kemudian kalau saya bersikap sederhana saja, kalau programnya pemerintah bagus ya saya acungi jempol, kalau salah ya dikritik. Contoh kemarin, kalau kalian lihat Instagram saya bilang ketika Menteri Hukum dan HAM Yasona Laulay membandingkan orang Menteng dengan orang Priok, katanya Priok itu karena kota pelabuhan banyak orang keras kemudian menjadikan orang berbuat kriminal. Saya tidak setuju. Banyak kawan saya kelihatannya keras, bertato, tapi bukan kriminal. Teman saya keras, jamaah saya keras, telinganya ditindih. Ada yang mur, baut, mangkokan, pelek masuk di sini. Ternyata bukan kriminal. Betul? Gak ada kaitannya penampilan itu dengan kriminalitas. Orang yang punya banyak tato belum tentu dia kriminal. Coba kalian lihat hari ini di Indonesia yang lagi rame apa? Kasus Jiwasraya 10 triliun. Asabri, dulu Senturi,
dulu uang EKTP. Saya mau tanya, yang maling itu yang wajah kriminal apa wajah orang beriman? Orang yang kelihatannya keras apa rapi? Rapi. Koruptor tuh nggak ada yang gondrong kayak saya, please deh. Kayak ini kan, body Rambo, hati Romeo. Ini coba. Ini yang gondrong-gondrong. Body atletis, hatinya Teletubbies. Gue begini melambai, hai Cin. Sekarang namanya siapa? Kalau siang namanya siapa? Yanto. Kalau malam Sucipto. Susu dilanjut diganjel botol. Saya kritik keras itu Menteri Hukum dan HAM. Gak ada kaitannya kekerasan dengan kriminalitas. Orang-orang yang korupsi itu banyak yang kemudian justru wajahnya rapi. Maka ketika di jalan saya pengajian ke Jawa Timur, ada jalan jelek, sopir saya marah gara-gara ada truk gandeng lewat. Dia bilang apa? Yang rusak jalan itu truk gandeng. Saya bilang salah, justru yang merusak jalan itu mobil mewah. Kok bisa bah? Bisa, karena gara-gara uang yang seharusnya untuk membangun jalan malah dikorupsi untuk membeli mobil mewah. Kalau mobil saya mewah bukan karena korupsi, karena fasilitas dakwah. Ya masa kalau kayak kiai datang pakai tronton kan nggak pantas. Masa pengajian kiai datang pakai tronton. Maka kita hari ini saling mengingatkan. Fungsi dari silaturahmi saling mengingatkan. Kalau ada yang salah kita benarkan. Sama, saya banyak silaturahmi dengan siapapun. Kenapa? Karena disitulah kemudian kita bisa melihat secara jernih. Oh, bagaimana saya harus bersikap. Maka kalau saya dikatakan Miftah itu Jokower, nanti dulu. Saya tidak pernah mengabdi kepada manusia, tapi saya hanya mengabdi sebagai hamba Allah kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lah itu ada orang Gus kalau mengkritik berlebih-lebihan. Ini celakanya di sini. Ini belum pernah saya sampaikan. Coba kawan-kawan lihat. Orang Indonesia itu punya sifat yang buruk. Kalau sudah benci, semuanya kelihatan jelek. Tapi kalau sudah cinta, semuanya dianggap baik. Mbaknya jilbabnya warnanya apa? Hijau. Salah, ini merah ini. Merah apa hijau? Oh hijau. Sorry, memang cinta itu membutakan. Cie, sing lemu ngene-ngene iki. Biasa aja, Mbak. Lemune ya Allah. Gak apa-apa kamu dibilang lemu. Kamu bilang begini, Dok. Rapopo aku diarani lemu mergo mangan sego. Daripada awakmu guru gaweane mangan kanca. Lah. Ambiar. Kita itu boleh mengingatkan siapapun atas nama cinta. Maka dikatakan orang itu kok kalau sudah cinta semuanya dianggap baik. Wa ainur ridho an kulli aibin kalilatin. Orang itu kalau sudah cinta semua yang buruk kelihatan indah. Kelihatan indah. Makanya kenapa saya dulu berdebat mati-matian dengan Deddy Corbuzier soal cinta. Yang saya tanya dia, cinta itu dari mata turun ke hati atau dari hati naik ke mata? Waktu itu dia ngeyel hampir sebulan. Cinta itu dari mata turun ke hati. Dan saya tetap ngeyel bahwa cinta itu dari hati naik ke mata. Dari Taipei ke Tainan. Cie. Kamu cinlok ya? Dari Taipei ke Tainan. Begitu sampai ke Tainan dipek kancane. Ya Allah. Tuku bawang kleru mico, kebarut sayang dipek konco. Kowe kalah karo cah kuwi. Ya Allah. Masa kowe ganteng kalah karo rupa kotak infak kaya. Sate.
kalah ganteng menang donga saiki kita iki. Lah kita rupa-rupa dupa. Kita itu boleh silaturahmi dengan siapapun tanpa harus terkontaminasi dengan siapapun. Ikan itu tinggalnya di air laut, tetapi selamanya dia tidak bisa menjadi asin. Bahkan para nelayan itu kalau pengen mengasinkan ikan itu harus berhari-hari di pinggir laut. Jadi ikan laut itu asin bukan dari laut, tapi karena diasinkan oleh nelayan. Maka silaturahmi siang hari ini saya pengen ada yang bermakna. Saya minta hari ini kita niatkan bersama-sama untuk ngaji lillahi ta'ala. Selalu saya sampaikan, cintaku padamu memang tidak seindah surat cinta untuk setarlah, tapi yakinlah cintaku padamu lillahi ta'ala. Sudah cinta aku? PSE. Baper pun. Apa? Kenapa? Jaket saya dilepas. Mau diperkosa saya. Oh, diganti banser. Izin ya, Beb. Langsung bapak, wow, six pack. Punya ini senyum-senyum tok. Banser, makanya mbak-mbak janda di Thailand kalau cari suami banser saja. Katakan sama banser, doakan ayah, doakan ibu, relakan dia jadi imamku, di bawah doamu juga restumu, majulah ibadah istikharahmu, calonku, jangan ngajak pacaran sebelum kamu halalkan, perdalamlah agama dan pendidikan, jangan hiraukan godaan si setan. Doa yuk terus, doa singkirkan mantan. Aku ngomong mantan kan nyamang iki ngomong iya. Bahasane ngono. Doa yuk terus, doa singkirkan mantan, kikislah habis semua para penggombal dan buaya. Wahai calon sang imam serbaguna, di mana engkau berada? Oh, lanang kowe di sini ki ngopo? Iki makmum goblok. Wong imam kok ngene. Kata senengane dhuwur saiki. Lah wong ketua Imam Serbaguna sing di sini sing wedok. Medeni. Inilah membuktikan bahwa perempuan itu jauh lebih kuat daripada laki-laki. Ayo pabrik susu go dhewe kok. Iki lemah. Gondok lure titipke manuk. Enggak apa-apa le. Urung, dile meneh. Aku seneng kowe mergo ireng. Iki insyaallah ahli sujud. Jadene kan ahli sujud badhe ireng. Iki sak rai ireng kabeh. Berarti lebih dari ahli sujud. Kalau kamu di bulu hitam, kamu jawab le. Putih belum tentu suci, hitam belum tentu kotor. Buktinya kain kafan putih menakutkan, kain kiswah pembungkus Ka'bah hitam tapi menyenangkan. Wah, jadi rupamu iki nyenengke le. Iki rondo tuwa. Oh pas.
Ning ya aja tua-tua banget. Kowe nek karo rondo tua banget ya iso modar dhisik. Kan bisa keracunan. Susu kadaluarsa. Jiji. Ayo selawatan dhisik ayo. Kotakin pakai metu saiki ben ra ganggu ngajiku. Ayo yang mau infak cepetan. Minta lagu apa? Lagu baru apa lagu lama? Belum jadi. Kartonya nomor medhot janji. Kecantol cawet. Iso kartonya nomor medhot janji. Urung. Kaget. Oh cek sound. Iso katanya nomor medhot janji. Malam. Iki malam Senin yo goblok. Lagune. Wi apa? Saduna malam Jumat Kartonyono. Lah iki ngerti aku cah iki lagune. Balungan kere. Apa meneh lagune? Hah? Gedine kaya ngopo larung digoreng ketok rasane ta. Apa-apa? Ditinggal rabi, korban janji, pamer bojo. Kuwi lagune ambiar kabeh. Kuwi iki ngundang Gus Miftah apa Didi Kempot? Didi Kempot saniki ra iso mlaku. Kekeselen bareng lewati 1000 kutho. Ana amal selawatan. Ya wis, saben malam Jumat dhisik. Sing ngetoke duit oke muga-muga malam Jumate sesuk menjadi malam Jumat yang indah. Sing titik insyaallah suul Fatimah. Amin mudar. Sholli wa sallim daiman. Aja kasar-kasar. Kayak malah tangtung rong ketemu lho. Iso apa ora? Ah, iso. Ya. Lah bojo galak kuncine apa? Salah, bojo galak kuncine tawakalan sabar ya. Sholli wa sallim daiman ala maka sholli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad hada wal ali wal ashabi man qad
Sing paling semangat tong tang trot. Katanya bentangnya 5. Nanti rupanya kayak bentang. Selalu ala Nabi Muhammad. Lanjut. Saya ngaji. Informasi dari panitia yang beli kaos silakan ke belakang panggung. Berapa harga kaosnya? 1000 NT untuk bangun pondok. Silakan hubungi Mas Budi. Iki suwe-suwe ki malah kaya SPG. Iki ngeri kopi ae NU. Tak dongake mlebu surga. Kopi ae. Awake dhewe iki ada-ada lunga ning Taiwan karepe njaluk apa to? Hah? Sangurabi. Kowe iki kelingan mantan terus. Mantan tuh gak usah dikenang, emangnya mantan lo pahlawan. Biasa aja, malah berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantanmu sudah ke penghulu, kok kamu masih sendirian? Nah, kamu bilang sama mbaknya, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Yuk kita ke penghulu supaya kamu tidak kesepian. Sing wedok yang jawab, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Ayo mas ke penghulu supaya kamu tidak nyabunan. Iya. Saya malah nyanyi lagu Gus Dur. Uripe ayem, rumangsa aman, dununge rasa sabar narimo najan pas-pasan randuwe bojo iso sabunan matamu lamaran. Goblok banget dia. Malah sabunan. Pengalaman matamu. AIDS akibat intim dengan sabun. Makanya kalau di Taiwan juga banyak AIDS akibat itunya dipakai sembarangan. Makanya kita kerja di sini harus ada AIDS yang ketiga, ada iman dijamin selamat. Kue jilbabe ungu rungokno. Ungu lemu. Tongkake meletek-meletek. Oh, tandanya bekerja keras. Kayaknya ya YouTuber ya. Coba saya urutkan. Doa yang sering kita baca setiap hari yang kita kenal dengan doa sapu jagat. Doa yang paling populer di kalangan orang-orang Nahdlatul Ulama. Rabbana atina wa fil akhirati wa qina ada. Makanya kenapa kita berangkat ke Taiwan? Salah satu tujuannya fid dunya hasanah. Pamit sama bapak ibunya. Berangkat ke Tainan. Tapi ada juga TKI Tainan begitu berangkat ke Tainan nggak dapat apa-apa. Yang salah siapa? Mbok nih. Gara-gara pamit karo mbok nih. Mbok kula ajeng kerja ning Taiwan mang dongake nggih. Mbok nih jawab, "Yo le tak dongake muga-muga ning Taiwan ra ono apa-apa." Sampai Taiwan belas ra entuk apa-apa. Mergo dongane mbok nih salah. Muga-muga ning Taiwan ora ono merongos. Fi dunya hasanah, dunyane apik. Maka kemudian disambung wa fil akhirati hasanah. Dunia yang hasanah, akhirat yang hasanah itu merupakan syarat mutlak waqina adaban. Makanya Al-Qur'annya mengatakan apa? Wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Kejar akhirat, tapi ingat wala tangsa nasibaka minad dunya.
Jangan pernah kamu lupakan nasibmu di dunia. Maka saya di masjid-masjid Indonesia, wabil khusus tanah Jawa, saya paling nggak suka kalau orang puji-pujian di masjid bahasanya begini, rugi donya ora dadi apa-apa, rugi akhirat. Kuwi lagu model apa? Rugi donya ora iso dadi apa-apa kepiye? Lan donyane ora duwe, ora mungkin iso nyewa tenda nggih pengajian, goblok. Iya ta? Wong duwe donya wae lho, ngeteri sarapan ning hotele telat kok. Apa mendingan nganti duwe donya? Nganti anakku nangis sih. Los ra rewel. Tak eling-eling kok. Sapa sing dadekke anake Gus Sultan nangis ning Tainan? KBWWWWIT. Lah ya terenyuh hatiku. Anakku ngelus-ngelus aku, "Bah, lapar ya Allah." Panitiane danco. Kurang ajar lah. Kok ya ora sangu mie. Beli bakwan sama coklat. Ngaji di Tainan, sarapannya telat. Guys, tak eling-eling seumur hidup. Aku lah ya dimikir lah, sarapannya telat apa meneh amplop. Jarene los ra rewel, Bruno kiyaine los, panitiane rewel. Langsung FKBB itu batin, waduh salah milih kiai. Hamo. Wala tangsan, kurang ajar lah. Kiai viral, sarapannya telat. Langsung aku nyanyi, kok kebangetan man, sarapan wanti telat diterke. Lah jam 11 ki sarapan apa makan siang? Yo kok mikir tangene ngebluk kok yo. Fi dunya hasanah, akhirah hasanah, wa qina adzabannar. Maka tujuan akhir orang hidup di dunia itu apa? Surga. Walaupun Abu Nawas ki gawe jengkel pangeran. Ilahi lastulil firdaus si ahla wala aqwa ala naril jahimi. Bila kurang ngajar toh. Tuhan, saya tidak pantas di surga. Tapi Tuhan, saya tidak kuat di neraka. Lah aku dadi Gusti Allah tak jawab, karepmu apa? Ning surga ora pantes, ning neraka ora kuat. Bila cara cah kerja layamu tu walayah ya. Padha karo panitiane, ora mutu tur kentekan biaya. FKBWWWWIT. Giling-giling. Cie-cie kayak temen bojone, ya udah makan dulu. Songgo. Ketake pacarnya ya lanang. Perang kentongan opo? Anggar ho, iya. Rasa pacaran, seneng rabi ngono wae. Cangkem bosok. Model-model garangan to iki.
Sing diuntal sapa iki sing ngungui. Surga itu syaratnya apa? Coba ini kamu ingat-ingat. Alur orang hidup. Fidunya hasanah, fil akhirati hasanah, surga. Amin. Orang hidup itu tujuannya surga. Hampir semuanya surga. Surga itu syaratnya satu. Apa? Husnul khotimah. Husnul khotimah itu syaratnya satu. Apa? Uripe istiqomah. Istiqomah itu syaratnya apa? Perjuangan lancar. Perjuangan lancar itu syaratnya apa? Ekonomi mapan. Ekonomi mapan itu syaratnya apa? Punya usaha dan pekerjaan. Wila diurut dari akhir balik ning awal. Saya ingin ning awal ke akhir. Kenapa kamu kerja di Taiwan? Supaya ekonominya mapan. Codot. Gayane cewek oke. Akhirnya bengok. Becik ketite ala ketara, wis kebaco tak bribek malah ditikung karo kanca. Akhirnya nangis. Kuwi ngono mbak-mbake dijual mahal. Ngakune muslimah. Senengane turu mlumah karo ah. Pertanyaanku, kowe iki muslimah apa kimcil syariah? Durungokno. Oh tahu bulat digoreng dadakan cuwilik regane 500-an kok. Masa namu gede rasane enak modal gratisan. Akhirnya malah nyanyi biyen aku sebetah suwe-suwe mlumah nuruti kekarepanmu sawayah-wayah biyen wis tak wanti-wanti aja mlebu mburi. Tapi rasanya penak sekali matamu. Ketoknya tahu sah kayak. Bocah kuwi sesuk mlebu surga. Tapi silite mampir neraka. Jangan temburi soalnya. Katanya jenenge Sukarlan. Asu ngelekar ning dalan. Kerja ning Taiwan. Supaya apa? Ekonominya mapan. Kenapa kita harus bekerja? Wa inna nabiyallah Dawud alaihissalam kana yakulu min amaliyati. Nabi Dawud itu raja, tetapi dia tidak pernah makan uang kerajaan. Setiap kali Nabi Dawud makan, hari hasil kerjanya sendiri. Mila sing ngamalke ilmune Nabi Dawud sing paling pas ki sampean kabeh. Makan dari kerjanya sendiri seperti Nabi Dawud. Orang mangan duwite rakyat, orang nguntal duwite negara. Nggih napa mboten? Mula awakmu kaya Nabi Dawud lho. Nabi Dawud ki wonge cilik, perang karo Raja Jalut. Modale mung siji, plinteng. Plinteng dase mati dadi raja ki Dawud. Kalau kemudian Allah berkehendak, tukang ngarit dadi raja Dawud. Kalau Allah berkehendak, mantan TKI dadi kiai. Wow. Gos. Ndi? Iki mantan kiai. Ketok, rupanya kayak kentongan lah. Saya itu kalau menceritakan Nabi Dawud itu banyak. Nabi Dawud itu ini loh. Kenapa kok kiai itu beda-beda? Kiai itu kan ada yang modelnya Nabi Dawud, ada yang modelnya Nabi Sulaiman. Kamu tahu, Sulaiman itu anaknya Dawud. Dawud ini bapaknya Sulaiman, anaknya. Bedone Dawud karo Sulaiman ki apa, Nduk? Ada anak tulisannya goblok. Mumet dasku. Lah masa bedone Dawud karo Sulaiman tulisannya gila. Lah ya stres tak aku. Wes bubar. Dawud karo Sulaiman bedane tulisane iki lho. Kuwi jenenge jaka sembung makan nasi pincuk, enggak nyambung, Cuk.
Ya maklum, jomblo ki wis kesuwen kowe uteke kebak mani. Dadi ora iso berpikir yang jernih. Karena kan desakannya semakin ke atas, semakin ke atas. Jadi menumbulkan otak. Buayane HP ini paling dhuwur. Aku nembe krungu iki aku. Apa bedane Sulaiman karo Daud? Tulisane. Ulah banter salah yang mending banter pekok. Nabi Daud itu tipe kiai yang khusyuk. Sulaiman itu tipe kiai yang cerdas. Sebelum saya lanjutkan teori fitini wadunya wal akhirah hasanah tadi. Nabi Daud itu pernah mas diwaduli. Jadi zaman Nabi Daud itu ada perempuan wonge wayu tapi kurang saon, wayu tapi oon. Tatakon wong lanang iki kowe lah golek bojo seneng sing pinter apa sing goblok? Pinter apa goblok? Goblok. Pertanyaan kedua, kowe lah golek bojo seneng sing manut apa seneng sing bantah? Manut. Oh ya pas, pilihanmu goblok pas. Karena mergone lah goblok iki biasane manut, lah pinter bantah. Dadi kowe ngomong, aku golek bojo sing goblok. Ya pas. Berarti bojone manutan. Soalnya lah wong goblok iki biasane manut, lah pinter bantah. Tapi lah bojone seneng bantah ora apa-apa. Sesuk ning akhirat siksane dikurangi karo Gusti Allah. Amin. Kenapa? Karena selama di dunia sudah sangat tersiksa. Ana cahayu, rada goblok, rada stres, diperkosa sama tokoh masyarakat di zaman Nabi Daud. Zaman Nabi Daud. Sing merkosa wong limo. Singkat cerita bocah niki meteng. Apa mbak? Meteng. Hati-hati, mbak-mbaknya dijogo. Ya, hati-hati. Lono bocah seneng tenan, kamu bilang, katanya cinta, katanya sayang. Kok nggak mau ke KUA? Tuman. Biasanya kaosnya putih. Kaosnya putih. Kameranya dhuwur dhewe. Itu rodok pekok. Membedakan Daud dengan Sulaiman tulisannya. Aku isi deh kaosnya Under Armour kayak Deddy Corbuzier bocahnya pekok ijan. Ya gimana lo? Efek suara ketemu bojo. Jadi man ini munggah ning otak. 2 tahun. Ya Allah. Orang kayak tiang listrik kuwi. Diperkosa. Singkat cerita, setelah hamil perempuan ini ingat, aku ki meteng mergo diperkosa. Akhirnya wadul Nabi Daud. Nabi Daud kula meteng. Sing ngetengi sapa? Tokoh masyarakat 5 orang. Akhirnya 5 orang ini dipanggil oleh Nabi Daud. Benar nggak kamu memperkosa perempuan ini? Dijawab, mboten Nabi Daud. Bocah niku meteng mergo sing ngetengi asune dhewe. Niku lak wong goblok. Dadi nuduh-nuduh kula. Kan niku wong rada edan. Nabi Daud percaya. Nyuwun sewu nggih, kanca-kanca NU nggih. Awakmu lah ngerti kiai khusyuk, kuwi mesti wonge ra neko-neko. Pikirane ra macem-macem. Kok ana kiai khusyuk, pasti dia nggak punya pikiran macam-macam. Orang tahu suudon. Contohnya Nabi Daud. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi Daud memutuskan perempuan ini tidak diperkosa oleh 5 tokoh ini. Kalau pengen membuktikan ini lebih dari Daud karo Sulaiman. Begitu ini selesai, Nabi Sulaiman datang protes. Nabi Daud protes. Apa le? Saya nggak percaya kalau perempuan ini hamil yang menghamili anjingnya sendiri. Saya mau peninjauan kembali. Banding. Oh. Jadi ilmu banding sidang kuwi sudah ada sejak zaman Nabi Sulaiman, Nabi Daud sudah ada. Milawakmu yang ngono. Lah bojomu ning Indonesia diganggu karo wong dongakno. Ya Allah.
Istri saya diganggu orang, cabut saja nyawanya ya Allah, karena saya nggak mau ribut ya Allah. Ngono wae itu ngomong. Kowe malah mau balas. Kowe hooh, aku yo hooh. Kaosnya yo putih. Apa nih? Yang mau masuk Islam siap-siap. Saya besok di Hongkong juga ada yang mau masuk Islam. Pokoknya tiap hari saya itu nyahadat ke wong. Di wonge. Yang mau syahadat silakan ke depan. Alhamdulillah. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya. Kamu selesai. Ayo Mbak, mriki Mbak. Alhamdulillah, kula niku beruntung nggih. Bar kula ngislamke Mas Dedi niku ben dina kula ngislamke wong. Rendo. Kowe kapan tak kafirke? Rendo. Coba ada mic lain enggak? Ada mic lain enggak? Mbak. Cek, Dok. Pegang Dok. Bagaimana cara pegang mic-nya? Saya itu bisa melihat ini janda atau perawan, bisa dilihat dari cara pegang mic. Kalau perawan begini, kalau janda jilbab ungu. Namanya Mbak siapa? Siti Anissa. Siti? Loh, Anissa. Aslinya mana? Oh, Jawa Timur. Agama sebelumnya? Sebelumnya Islam, Terus? suami Hindu. Oh, jadi Hindu. Islam, Hindu, sekarang pengen kembali ke Islam lagi. Okay. Allah. Masih ingat dengan kalimat syahadat? Insya Allah. Udah. Kita saksikan bersama-sama teman kita yang sempat murtad keluar dari Islam. Akhirnya bisa kembali ke jalan yang benar. Karena banyak pemurtatan itu kadang-kadang berangkat dari pernikahan. Makanya saya pesan sama mbak-mbak, carilah imam yang baik. Ya. Imam yang baik itu ciri-cirinya rambutnya gondrong. Itu Bunda. Oh, lagi yo beda codot gitu. Mbak Siti Anissa, masuk Islam kembali tidak ada yang memaksa? Keinginannya kapan mau masuk Islam? Bondangu. Baru ketemu ini momentumnya. Kenapa kok nggak dari kemarin-kemarin harus nunggu Gus Miftah? Oh, mboten kesempatan. Yeah. Tapi sering nonton pengajian Gus Miftah. Nah, ganteng mboten? Makan ya Beb. Tuntutan profesi. Oh, bojoku wong paling sabar sedunia kok. Nah gimana? Saya kemarin tanggal 12 pengajian ke Jawa Timur sampai tanggal 25, 24 sebelum berangkat. 25 subuh baru nyampe. Istri saya tanggal 13 itu harus berangkat ke Kuala Lumpur. Saya tanya sama dia, Bunda, saya harus ngaji atau ngantar Bunda ke rumah sakit? Abah ngaji saja. Saya ke rumah sakit sama santri, coba. Makanya kalau saya mau neko-neko nggak mungkin, karena istri saya terlalu baik. Maka saya mengatakan sama istri saya selalu mengatakan sama istri saya, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Milo coroku, aku mlebu kamar langsung aku nyanyi. Temanggung udane teles, dhuwur di ambung sing ngisor teles. Ngombe ciyu sak botole. Mas Budi turu ketok cepole. Ya ben ya. Wah, bojoku yang ngono. Aku mulai bojoku kesel. Kula kesel, aku pengen kok. Lah terus pripun? Prasmanan mawon. Pripun niku mang buka dhewe tutup dhewe. Oke. Prasmanan ya habis ini. Ye. Kowe prasmanan gue nyabun dewe. Siap Mbak Anissa nggih? Enggak ada yang memaksa nggih? Bar niki bener-bener jadi orang Islam yang serius nggih.
Karena setelah syahadat ini dosa murtadmu kalau ini diampuni oleh Allah. Maka nanti setelah sampean masuk Islam, dosane resik, dongomu mandi. Saya minta kamu doakan bunda, mudah-mudahan sakitnya diangkat oleh Allah. Nah. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu An la ilaha la ilaha illallah illallah wa asyhadu wa ashadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi dengan sebenar-benarnya dengan sebenar-benarnya bahwa bahwa tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan saya bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallu ala Nabi Muhammad. Aku minta sama Mbak Siti Anissa, pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Indonesia, kamu doakan mudah-mudahan penyakitnya bunda diangkat oleh Allah. Ya, kamu yang mendoakan, kita yang mengaminkan. Pakai Jawa nggak apa-apa, Indonesia nggak apa-apa. Mugi-mugi penyakit bunda ingkang diangkat oleh Allah. Diangkat oleh Allah. Dan segera sembuh, oke? Dan disembuhkan lahir dan batinnya. Amin ya Allah. Al-Fatihah. Kita doakan Mbak Anissa. Allahumma nawwir qulubaha binuril iman. Allahumma nawwir qulubaha binuril Quran. Allahumma nawwir qulubaha binuri sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir qulubaha binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika. Abadam birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya pengen Mbak-mbak ya tegar kayak bunda. Kalian nggak tahu penyakitnya bunda itu apa. Tapi bunda ini luar biasa. Tegar menjalani semuanya. Gak pernah mengeluh, gak pernah sambat. Setiap hari saya tinggal ngaji, dan beliau gak pernah sambat. Gak kayak orang sakit toh, padahal sakitnya luar biasa. Ini pelajaran bagi saya. Maka 2 bulan yang lalu saya itu dapat 2 penghargaan berturut-turut. Santri Award 2019 sama Muslim Choice Award. Semuanya saya persembahkan untuk istri saya tercinta, karena beliau ini luar biasa. Saya setiap hari berangkat ngaji yang ngurus pesantren, beliau dalam keadaan sakit. Maka saya sering mengatakan kesuksesan seorang suami pasti berangkat dari doa seorang istri. Dan kesuksesan seorang laki-laki banyak mantan yang menyesali. Ya udah ya, luar biasa. Saya ngaji 15 hari baru pulang, sampai rumah bojoku men.